Kalurahan Guosari terbagi dalam 15 padukuhan dengan luas wilayah 8,3 km persegi. Kalurahan Guosari menjadi salah satu wilayah terdampak pandemi COVID-19 yang tersebar di beberapa padukuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kalurahan Guosari menjalankan beberapa langkah terkait himbauan kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Adapun langkah yang diambil yaitu kegiatan sosialisasi, baik secara langsung melalui surat edaran serta poster himbauan maupun melalui platform media digital yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih sadar dan saling menjaga supaya pandemi segera teratasi. Pemerintah Kalurahan Guosari juga menjalankan program Gogrok COVID, yaitu gotong royong ketahanan masyarakat menghadapi COVID-19. Dengan membentuk satuan tugas COVID-19 baik tingkat padukuhan maupun kalurahan. Satgas yang dibentuk kemudian akan bertugas dengan menjalankan kegiatan sosialisasi, melakukan pendataan bagi warga pendatang dari luar Kalurahan Guosari untuk menjalankan karantina mandiri, agar menjadikan kalurahan tetap sehat, aman, dan menyenangkan. Pemerintah Kalurahan Guosari juga melakukan pendataan bagi warga rentan, serta mitigasi ekonomi kepada warga yang terdampak pandemi untuk diberikan bantuan dalam menjamin kebutuhan sehari-hari. Dalam pencegahan COVID-19, Satgas Pemerintah Kalurahan Guosari juga menjalankan program detektif, yakni deteksi aktif terkait tracing dan pemantauan warga kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19. Satgas COVID-19 Kalurahan Guosari juga memberikan pelayanan berupa pengantaran tes swab bagi warga yang membutuhkan dan pengantaran ke rumah sakit lapangan khusus COVID-19 Kabupaten Bantul. Pada kondisi saat ini, masker telah menjadi kebutuhan utama sebagai salah satu syarat dalam menjalankan protokol kesehatan. Di Kalurahan Guosari terdapat program pembuatan masker yang dipelopori oleh komunitas difabel Guosari yang bernama Mekar Jaya. Tak hanya sekedar membuat masker, pada komunitas ini juga membuat hazmat yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan serta Satgas Padukuhan dan Kalurahan dalam menjalankan tugasnya menangani pasien COVID-19. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah Kalurahan tidak bisa berjalan sendiri, sehingga pemerintah Kalurahan Guosari mengambil kebijakan Jogo Tonggo. Sebuah kebijakan yang mengedepankan partisipasi aktif warga untuk saling menjaga dari penularan COVID-19. Jika ada yang terinfeksi virus COVID-19, warga dapat saling menjaga dengan memberikan perhatian dan tidak memberikan stigma negatif kepada mereka yang tertular. Bentuk perhatian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal sesuai kemampuan masing-masing padukuhan. Hampir di semua padukuhan di Kalurahan Guosari membuat lumbung pangan dan lumbung donasi, yakni sebuah tempat berdonasi menempatkan bahan makanan. Hasil donasi kemudian digunakan untuk membantu mereka yang terdampak COVID-19, baik yang sedang menjalankan isolasi mandiri ataupun terkena imbas pemutusan hubungan kerja. Sebagai langkah nyata untuk merawat dan memastikan kesehatan warga Guosari yang terkonfirmasi COVID-19, kami menyediakan shelter dengan nama Rumah Sehat yang terletak di Padukuhan Pringgading. Rumah sehat tersebut bisa menampung 15 orang dengan fasilitas penunjang, diantaranya tempat tidur, kamar mandi, musola, serta tempat beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, beberapa padukuhan juga telah menyiapkan shelter untuk merawat warga di masing-masing padukuhan sehingga kesehatan bisa terpantau. Seiring berlakunya adaptasi kebiasaan baru, penyemprotan disinfektan di ruang-ruang publik maupun rumah warga yang terkonfirmasi COVID secara intensif terus dilakukan. Pemerintah Kalurahan Guosari melalui Satgas COVID-19
juga menggunakan media ozon nanomice yang bisa dimanfaatkan untuk sterilisasi ruangan, sterilisasi APD, sterilisasi ambulan, dan lain sebagainya. Penanganan pandemi tidak bisa berhenti di testing atau perawatan bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19. Pelayanan pemakaman jenazah juga tak kalah penting. Untuk merespon hal tersebut, Satgas COVID-19 Kalurahan Guosari membentuk Satuan Rukti khusus COVID-19 dan tim relawan pemakaman yang setiap saat siap untuk menyempurnakan pemakaman dengan standar protokol kesehatan. Kehadiran COVID-19 telah mendekonstruksi semua tatanan serta pola gaya hidup. Kelesuan ekonomi menjadi salah satu efek negatif COVID-19 yang dirasakan. Menanggapi dampak COVID-19 yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kalurahan kemudian membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui program jaring pengaman sosial. Salah satunya adalah BLT Dana Desa. Pemerintah Kalurahan Guosari mengeluarkan inovasi kebijakan dengan menyalurkan BLT Dana Desa menggunakan skema non-tunai, menggunakan platform pasardesa.id. Bentuk penyaluran tersebut berdampak positif dengan memotong jalur pungli yang sering terjadi ketika bantuan diberikan dalam bentuk uang. Titik inovasi pemanfaatan pasardesa.id adalah memperlama perputaran uang di dalam desa Guosari. Hal itu disebabkan karena penggunaan BLT Dana Desa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat akan berputar uangnya dengan berbelanja ke toko tetangga yang berada di pasardesa.id. Konsep tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi dari sebagian kecil KPM kepada 70 pedagang dari warga Guosari, sehingga dapat menyelamatkan dari krisis ekonomi akibat COVID-19, sekaligus mendukung gerakan physical distancing. Cara unik juga dilakukan pemerintah Kalurahan Guosari dalam menyalurkan bantuan, yaitu dengan menggandeng ojek online. Ada 545 paket sembako yang dibagikan kepada warga terdampak COVID-19. Sasarannya adalah warga yang belum mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Ojek online yang tergabung dalam paguyuban Ojol Guosari sengaja dipilih untuk mendistribusikan bantuan agar tidak terjadi kerumunan di balai desa. Dengan ini diharapkan penyaluran akan lebih cepat sekaligus membantu ojek online yang juga terdampak karena sepinya orderan. Sejak mewabahnya virus corona atau COVID-19 menjadikan sebagian anak sekolah kesulitan mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi para siswa, Karang Taruna memberikan pendampingan belajar agar memudahkan anak sekolah dalam mempelajari materi yang diberikan. Objek wisata yang berada di Kalurahan Guosari juga sudah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari tes suhu tubuh, mewajibkan untuk mencuci tangan, serta mengenakan masker ketika berada di objek wisata.